Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberikan sedikit info mengenai gigi adjustable timing gear ni lah. Biasa orang panggil ni cam pulley adjustable ataupun adjustable timing gear lah ya. Macam yang korang nampak ni, ini adalah adjustable daripada Y15 ataupun LC daripada brand Redleo lah. Yang ni korang boleh pakai mana-mana siap lah ya. Jenama tu, brand tu mana-mana pun boleh pakai lah ya, asalkan nut ni bagus lah ya. Macam yang brand Cardinal tu dia kecil sikit lah nutnya ni, jadi macam kurang selamat lah kalau dipakai ya. Macam yang korang nampak ni, di sini ada garis-garisan. Ini kita boleh adjust lah ya, boleh adjust, tentukan di mana kita mau letak powernya kita punya engine tu ya, sama ada ingin letak di tengah ataupun ke kiri ataupun ke kanan ya. Jadi itu mempengaruhi lah ya, mempengaruhi terutama daripada DCR kita. Jadi apa itu DCR? DCR tu adalah compression ratio dynamic ya. Di dalam sebuah engine kita ada dua compression ya. Yang satunya itu adalah static dan yang satu kita panggil dynamic ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi lah ya. Sebelum tu saya akan gambarkan dengan korang. Katakanlah ini adalah adjustable kita tadi tu ya. Di sini dia akan nanti terbagi 4 ya, terbagi 4. Di sini kita punya piston lah ya, piston. Di sini kita punya crankshaft ya, crankshaft. Oke. Macam yang kita tahu, di dalam engine 4-stroke ni kita ada 4 gerak piston ya. Gerak piston ni adalah 4 kali. Yang ini 1 kali. Yang ini 2 kali. Ya. Oke. Di sini di dalam ruangan-ruangan ni mempunyai satu kerja lah ya, satu kerja. Untuk gerak piston ni mempunyai satu kerja di dalam kolom ni lah ya. Di sini in close, di sini in open, di sini exhaust close, di sini exhaust open, sorry, di sini exhaust close. Oke, katakanlah kita ambil cam yang berduration 270. Macam yang kita tahu, kalau cam yang durationnya tuh 270 tuh selalunya dia akan menutup di angka 60 dan akan membuka
30. Oke. Dan ini intake lah ya, intake. Exhaust pula kita ambil cam yang kembar lah ya, kembar, supaya mudah paham lah ya. Jadi exhaust open tuh biasa dalam exhaust open dalam 30. Oke. Cam ini kembar lah ya, cam ini kembar. Kalau kita masukkan nilai itu di dalam sini, di sini 60, di sini 30. Oke, di sini 30, di sini 60. Oke. Jadi kalau kita jumpa cam yang begini, semestinya lah compression ratio static kita tuh dalam 13 lah, 13 nisbah 1 lah ya. Biasa orang pakai 13 lebih lah juga, 0.5. Tergantung lah daripada jarak dengan ron minyak yang apalah kita mau pakai. Selalunya itu F-gas lah ya, selalunya F-gas, ron 100. Jadi saya akan jelaskan di sini di mana pengerjaannya nih. Kalau kita lihat 60 nih, katakanlah di sini. Oke. Di sini TDC ini apa? TDC ini top dead center ya. Nah, di sini BDC, bottom dead center. Oke. Ataupun biasa kalau di Indonesia itu orang panggil TMA, ataupun di sini TMB. TMB ini apa? TMA ini apa? Nah, sama juga tadi tuh yang sebelah atas. Ini titik mati atas, ini adalah titik mati bawah ya. Jadi kalau katakanlah di sini enclose kita di angka 60, ini 60. Dia punya cara kerja begini ya. Cara kerjanya begini. Perhatikan ya. Perhatikan. Dia serentak nih. Katakanlah ini piston dan ini gigi adjustable kita, ini crankshaft ya. Oke. Katakanlah dia begini, dia punya kerjaannya ya. Di sini dia akan menutup. Di sini exhaust nih bal atas kita nih akan menutup lah ya. Katakanlah di sini menutup. Oke. Daripada bawah nih dia di sini. Oke. Di sini BDC. Di sini BDC. Di sini TDC. Di sini TDC. Ya. Oke. Dia akan bergerak beginilah ya. Dia akan bergerak begini. Sampai di sini ngam-ngam di garisan nih
intake akan menutup lah, bal intake itu akan menutup. Jadi dia akan serentak beginilah. Oke. Dalam posisi ini, kalau posisi ini kita panggil dia overlap. Tapi nanti lain kali lah kita bahas yang untuk overlap nih ya. Overlap nih pun dia berpengaruh juga untuk engine. Kalau nilainya tuh 3.5 ke atas lah, sangat bagus lah untuk high RPM ya. Tapi nanti lain kali lah kita bahas yang ini ya, pasal terlampau panjang pula nih kalau mau dikasih satu ya. Nanti next lah kita buat dia 2 part lah ya, kita buat dia dua part insyaallah. Oke, sambung yang tadi, saya ulang ya. Katakanlah cam kita nih, piston kita nih akan bergerak dari BDC ini kan, dia akan beginilah ya, dia menutup. Oke. Sampailah bab masa yang akan saya jelaskan nih. Oke, katakanlah di adjustable kita nih kita buat sedikit awal dia punya bukaan ya. Kita sudah gerakkan sedikit lah dia punya garisan itu. Kita awalkan sedikit lah dia membuka. Oke, di angka kita ubahlah dia pergi 2 mata. Oke, 2 mata 58. Jadi kalau kita ubah 58 di situ, otomatis yang di sini tadi akan berubah juga ya, sebab ini single cam ya. Jadi dia kompom dia berubah. Jadi di sini tadi 30, dia akan berubah pergi 32 lah ya. Jadi di sini pun dia akan membesar lah ya, membesar. (62). Oke, dan di sini dia akan mengecil lah ya. Dia mengecil di sini 28. Oke. Oke. Tadi di sini kan angka 60. Jadi kalau kita awalkan dia di sinilah. Kita gambarkanlah di sini. Yang ini 58. Oke. Kalau dia punya 60 tadi di sini, nah sekarang kita kasih awal dia menutup ya, kasih awal dia menutup. Sebab di ruangan nih enclose ya. Jadi ini adalah ruangan intake menutup ya. Mudah-mudahan korang boleh paham ya. Kalau korang susah mau paham nih, korang boleh download video saya nih ataupun korang nontonlah ulang-ulang. Sebab sekarang nih kalau korang pakai Maxis, kita ada free internet no limit lagi ya. Langgan baru 30 ringgit 1 bulan, ataupun kalau korang mau ambil yang 6 Mbps tuh itu 40 ringgit no limit tuh. Tak payahlah berkira betul. Kalau mau cari ilmu tuh kena berkorban lah ya. Setakat 50 ringgit 100 tuh tidak ada harga betul. Saya kalau mau dikira atau berapa ribu sudah saya habis, tapi saya tidak kira tuh. Yang saya mau ilmu, saya mau pandai. Jangan berkira lah ya. Oke, kita ulang. Jadi kalau kita awalkan dia ini otomatis udara dan minyak yang tadi dia sudah sedut pada langkah awal, dia akan dimanfaatkan banyak lah ya, sebab dia punya ruang nih banyak kan, jadi waktu di sini dia kurang sebab 60 kan baru dia tertutup di sini. Jadi tidak waktu nilai kebocoran tuh 60 tuh dia lagi besar lah ya. 58 nih dia kecil sedikit lah, dia awal sedikit menutup kan. Jadi banyak dia mau padatkan, awal dia menutup.
Inilah kita panggil compression dynamic. Inilah sebenarnya nih compression dynamic nih. DCR, compression dynamic. Oke. Dia beginilah ya. Oke. Jadi banyak yang akan dia kompres. Macam mana pula kalau kita naikkan lagi angkanya? Tadi 60 kan? Oke, kita ubah lagi dia pergi 62. Kita ubah lagi dia pergi 62. Otomatis dia di sini dia jadi 28. Tapi di sini dia mengurang lagi pula. Di sini dia mengurang 58. Jadi di sini dia membesar lah, membesar 32. Oke. Garisannya pula tuh mungkin di sinilah dia nih, ya. Katakanlah di sinilah, kita ambil contoh di sini. 62. Oke. Jadi mau di tengah dia baru tertutup. Dia bergerak begini, mau di tengah dia baru tertutup. Jadi compression dynamic ini kecil lah ya. Ini lebih kurang dia punya penjelasan beginilah ya. Aku padamlah dulu nih sob, kita ndak anu juga nih. DCR rendah. DCR rendah sesuai untuk high RPM lah ya. Tidak nampak pula. Oke, di sini DCR rendah sesuai high RPM. Yang mana suka lock throttle tuh memang sesuai lah DCR rendah nih. DCR tinggi dia sesuai untuk track pendek-pendek. Contohnya orang yang main 201 400 memang RPM nih rendah. Jadi begitulah dia punya penjelasan ya. Begitulah dia punya penjelasan tuh. Daripada di sini, inilah angka yang selalunya orang akan ambil kira lah ya di sini in close. Oke. Kalau biasanya aku buat tutorial cam tuh dia beginilah ya, dia begini. Contohnya dia begini. 32 62 58 bukan 32 sini 28 58 32. Oke. Ataupun yang kembar tadi itulah ya, yang kembar tadi itu. Tabelnya dia punya begini 30 60 60 30. Cam ini 270. Oke. Jadi saya ulang lagi satu kali, pengerjaannya engine tuh dia begini. Oke. Oke, di sini 1 2 3 4. Itulah kita panggil dia 4 stroke. Oke. 4 stroke. Aku harap video yang saya share pada kali ini aku harap korang dapat paham lah ya. Mudah-mudahan korang paham. Inilah kenapa sebabnya kita pakai adjustable timing gear nih. Adjustable timing gear nih dia sangat berpengaruh lah ya, berpengaruh pada penggeseran gigi inilah ya.
Penggeseran gigi ini kita adjust nih yang di dalam ya, bukan yang di luar nih. Jadi sekiranya ke orang pasang timing chain tuh begini, sudah ngam markingnya, contoh lah begini kan. Di sini dia punya marking, di sini marking headmu. Oke, itu rantai itu sudah ngam, kan. Jangan pula aku kasih lompat dia punya mata nih untuk kasih lari matanya nih. Bukan begitu caranya ya. Oke, saya tunjukkan lagi dengan korang. Kalau kita lari satu mata tuh berapa nilai derajat yang lari. Oke, di dalam post stroke nih seperti yang kita tahu 720 ini adalah satu kerja ya, satu siklus kerja. Satu siklus kerja untuk mesin post stroke. Ya. 720 nih kurang bagi dengan gigi mata nih. Gigi mata LC ini ada 38 ya. 38. Jadi jawabannya adalah di sini. Jadi kalau kurang lari satu mata tuh inilah nilainya yang lari. Penggeseran adjustable timing gear nih, gigi timing nih, kurang jangan terlampau lebih lari lah mata ya. Daripada 2 hingga 6 ya, selalunya lah lebih daripada 6 nih, kan contoh orang pakai 7 ataupun 10, motor tuh memang tidak boleh belah lah ya, motor tuh tidak boleh belah. Selalunya kalau terlampau rendah dia punya DCR tuh gear 1 gear 2 memang kau dia punya pickup lah ya, tapi masuk 3 4 motor tuh akan tidak bernafas lah ya, sebab dia punya DCR terlampau tinggi, terlampau awal itu in close kita menutup ya. Tapi kalau kita terlampau kejar pula DCR, mampuslah tuh motor tuh mau berjalan. Mungkin dalam RPM 7 baru dia enak jalan. Takkan hari-hari kita mau pakai begitu kan. Contohlah kita mau pakai di pasar, takkanlah sudah beli sayur Ustadz ya mesti mau RPM 7 baru jalan. Aduh, tidak boleh lah begitu kan. Sengsara juga kita, diketawakan lagi kita orang. Oke, aku harap orang boleh paham lah ya. Jadi yang pasal overlap tuh di sini selalunya nilainya paling rendah pun kalau cam yang macam CMS tuh di sini nilainya selalunya 1.8 lah ya, 1.8. Degree cam pun dah besar betul lah, dalam 240 247. Selalunya liftnya tuh orang bilang comel-comel lah ya, 7.2 mm. Tapi kalau cam yang macam 270 tuh selalunya 3 lebih lah ya, 3.2 ataupun pernah saya jumpa tuh 3.6 lah ya, 3.6 mm. Nanti next lah aku cerita pasal benda nih lah ya. Ini pun mempengaruhi juga engine tuh, sebab disinilah sebenarnya engine tuh akan bilas, membuat pembilasan. Di dalam istilah engine nih kita ada istilah pembilasan lah ya. Sewaktu katakanlah ini bal in, ini bal exhaust. Sewaktu exhaust kita ini membuka, ada juga waktunya nih intake pun membuka. Jadi pemasukan minyak tuh begini. Inilah namanya pembilasan ya, pembilasan. Oke, sampai berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya share pada kali ini orang boleh paham, mudah-mudahan bermanfaat.
dan ilmu ini aku halalkan dunia akhirat ya. Assalamualaikum, bertemu lagi di lain topik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebih dan kurangnya harap dimaafkan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu semestinya datang daripada saya. Assalamualaikum.